Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Zahra Hanusawinanti dengan NIM D00251113 dari kelompok 6 akan memaparkan bagaimana anatomi dari dinding abdomen, kit superior dan kit inferior. Jadi yang pertama adalah bagaimana sih pembagian lapisan dinding abdomen, sistem otot yang ada di abdomen dan juga organ retroperitoneal dan juga interperitoneal. Yang pertama ada anterolateral, ini adalah bagian dinding abdomen bagian anterolateral. Dia ada beberapa lapisan. Yang pertama ada kulit, fascia superficialis yang nanti akan terdiri dari fascia carpa dan fascia camper dan fascia scarpa. Selanjutnya adalah fascia profunda, musculi et aponeurosis dan juga fascia transversalis, fascia extraperitoneal atau jaringan lemak dan juga peritoneum parietale. Nah, yang pertama kulit. Nah, kulit ini sendiri dia tuh akan melekat pada struktur yang bagian bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Selanjutnya ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini tuh terbagi dari dua, yaitu lapisan lemak dan juga lapisan membranosa atau fascia scarpa ini. Nah, yang selanjutnya adalah fascia profunda, di mana fascia profunda ini tuh lapisan tipis jaringan ikat yang nanti dia akan menutupi musculus yang terletak di bagian dalam fascia scarpa. Selanjutnya adalah musculi et aponeurosis, ia terbagi menjadi dua, yaitu flat muscle dan vertical muscle. Flat muscle ini terdiri dari musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, musculus transversus. Sementara pada vertical muscle itu terdiri dari musculus rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Nah, ini dari flat muscles tadi kan ada beberapa otot. Nah, itu tuh terdiri ada lapisan-lapisannya yang dari superficial ke profunda, yaitu musculus obliquus externus abdominis, lalu ada di obliquus internus abdominis, dan yang paling profunda adalah musculus transversus abdominis. Selanjutnya adalah di ini tuh vagina musculi. Jadi tuh di vertical muscles itu tuh dibungkus oleh vagina musculi erecti, yaitu seperti lembaran. Nah, dia ini terbentuk dari 3 aponeurosis yang terdiri dari yang isinya itu musculus rectus abdominis, musculus abdominalis yang pyramidalis, nanti juga ada arteri vena epigastrica superior, arteri vena epigastrica inferior, dan juga ada ujung terminal nervus intercostale nah gitu. Yang selanjutnya adalah fascia transversalis, di mana fascia transversalis ini tuh lapisan berkelanjutan fascia profundus tadi yang dia tuh memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Nah, dia tuh paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Yang selanjutnya adalah fascia extraperitonealis, di mana fascia ini tuh memisahkan antara fascia transversalis dengan peritoneum. Nah, ini tuh berisi jaringan-jaringan lemak. Yang selanjutnya adalah peritoneum dan parietale. Nah, peritoneum sendiri itu terbagi menjadi dua, peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Nah, kedua peritoneum ini itu ini tuh peritoneum parietal itu tuh lapisan yang mengisi bagian dalam dinding abdomen, sedangkan yang visceral ini tuh melapisi dinding-dinding organ visceral abdominis. Nah, kedua peritoneum ini itu tuh membentuk cavum atau kayak rongga yang disebut cavum peritonei. Ada dua, peritoneum mayor dan juga peritoneum minor. Nah, kedua rongga ini tuh akan berhubungan melalui suatu lubang, yaitu si foramen epiploic foramen, si foramen epiploic Winslow ini. Nah, yang selanjutnya di bagian posterior itu tuh terdiri dari kurang lebih sama, tapi dia perbedaan di kulit, fascia superficialis dorsi dan musculus yang terbagi jadi 4, dan fascia extraperitonealis dan juga peritoneum parietale. Nah, selanjutnya adalah sistem otot abdomen. Jadi sistem otot abdomen ini tuh tadi yang sudah saya paparkan di awal, yang di musculus et aponeurosis. Jadi sistem otot abdomen ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu flat muscles dan vertical muscles. Nah,
Kalau misal yang, nah ini tuh dipisahkan oleh linea alba. Linea alba itu adalah garis berserat atau garis yang ada di tengah tunggal di dinding perut anterior yang nanti akan ber, ber, terbentuk yang terbentang dari prosesus sipoideus sampai simbisis pubis. Nah, kalau misalnya yang di kasus tadi itu kan adalah pembentukan abs. Nah, itu adalah musculus rectus abdominis. Dia ini vertikal pada dinding abdomen superior. Nah, nanti dia tuh dipisahkan oleh linea alba. Nah, rectus abdominis ini juga dibagi menjadi beberapa segmen, yaitu dibagi oleh 3 intersections tendine. Yang pertama adalah yang terletak di setinggi prosesus sipoideus, yang terletak setinggi umbilicus, dan juga terletak di antara keduanya. Nah, otot ini itu tuh dibungkus oleh vagina musculae recti, yang itu tuh adalah pembungkus musculus di vertical musculus, ya vertical muscles gitu. Yang selanjutnya adalah organ retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Jadi apa bedanya? Jadi tuh kalau misalnya yang interperitoneal itu adalah organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi oleh peritoneum. Nah sebaliknya kalau misalnya yang di retroperitoneal itu tuh hanya di permukaan anteriornya saja, bukan seperti seluruh permukaannya seperti intraperitoneal. Nah kalau intraperitoneal sendiri ada seperti gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum appendix. Sedangkan kalau misalnya yang retroperitoneal itu ada set Parker. Nah itu. Nah yang selanjutnya adalah laporan kedua yang bagaimana diminta untuk menjelaskan bagaimana anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Nah untuk anatomi gaster sendiri ini tuh dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bagian fundus. Pertama di bagian fundusnya ada bagian fundus, lalu ada bagian pars cardiaca, ada corpus atau body, dan juga ada pars pylorica. Nah di sini tuh juga ada curvatura. Curvatura ini adalah lengkungan, yaitu curvatura gastrica mayor dan juga gastrica minor. Nah, curvatura ini yang nanti akan menjadi tempat melekatnya omentum. Nah, kalau yang curvatura gastrica mayor itu akan dilekati oleh omentum maius, yang curvatura gastrica minor itu akan dilekati oleh omentum minus. Nah, kalau musculus sphincternya itu ada 2 di gaster, yaitu yang pertama itu ada di sini itu ada LES atau gastroesophageal sphincter. Yang kedua ada di bawah yaitu musculus sphincter pylori. Nah, untuk di kasus itu adalah kan tentang GERD. Nah, GERD itu tuh terjadi karena kendurnya atau meregangnya si LES ini, yang dia tuh terbuka atau mengendur karena banyaknya tekanan di gaster ini nanti akan naik, dan tekanan itu akan mengendurkan si LES itu. Apalagi tadi disebutkan bahwa banyak makanan pedas gitu-gitu, seperti itu. Nah yang selanjutnya adalah letak-letak. Bagaimana sih letak-letak appendix, letak-letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan juga titik ukurnya. Nah yang pertama adalah appendix. Jadi itu appendix ada beberapa letaknya. Jadi yang pertama adalah appendix retrosecal. Nah, appendix retrosecal inilah yang biasanya itu paling umum di dalam tubuh manusia. Nah, retrosecal ini itu tuh terletak di belakang sekum mengarah ke atas, dan dia itu merupakan bentuk yang paling umum. Yang selanjutnya adalah post ileal, dia searah jam 1 atau jam 2. Dia ini terletak lebih mengarah ke kiri, dia tuh ada di belakang ileum dan mesenterium. Nah, sementara yang di pelvicum ini tuh dia mengarah ke bawah, dia melewati psoas mayor dan juga ujungnya tuh melebihi atas panggul. Yang selanjutnya adalah preileal. Preileal ini tuh
terletak lebih mengarah ke kiri, ke depan ileum dan mesenterium. Sementara yang terakhir adalah subsekal. Subsekal ini tuh terletak di descendens ke caudal. Nah, untuk pengukurannya ada dua, yaitu menurut garis Monro Victor dan juga menurut garis Lanz. Nah, yang di sini tuh kalau misalnya yang Monro Victor atau yang titik McBurney ini itu tuh diukur dari sias dextra ke umbilicus. Nah, pangkal appendix itu terletak di sepertiga lateral garis Monro Victor yang disebut sebagai titik McBurney. Nah, kalau misalnya yang menurut garis Lanz itu tuh diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Nah, ujung appendixnya adalah di titik 1/6 lateral dextra. Seperti itu. Terima kasih, itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.